Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rancangan aktualisasi, optimalisasi, pendataan, dan digitalisasi dokumen kontrol 2025 melalui Digital Archive Management System atau DAMS. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Kiram, jabatan sebagai pengawas jaringan utilitas di Dinas PUPR Kota Haluk Semawe. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada mentor saya yaitu Arman Aryadi STMT dan coach saya Ibu Laila Kusumawati SKM MKes. Berikut adalah paparannya. Yang pertama, pendahuluan. Untuk latar belakangnya, dalam era transformasi digital saat ini, ASN dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu tantangan yang dihadapi sekarang adalah belum optimalnya sistem pendataan dan digitalisasi dokumen, khususnya dalam pengelolaan berkas kontrak dan amprahan tahun berjalan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian dan verifikasi dokumen menjadi kurang efisien, terutama ketika data dibutuhkan secara mendadak untuk kepentingan administrasi, pelaporan, maupun evaluasi kegiatan. Sebagian dokumen masih tersimpan dalam bentuk fisik dan belum seluruhnya terdigitalisasi, serta belum terdapat sistem penyimpanan digital yang terstruktur dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Sebagai solusinya terhadap kondisi tersebut, gagasan inovatif saya berupa pembuatan Digital Archive Management System atau DAMS. Sistem ini memanfaatkan platform Google Drive yang terintegrasi dengan template Excel pendataan dokumen, sehingga setiap berkas dapat tersimpan secara rapi, terdokumentasi dengan baik, serta mudah diakses oleh pegawai sesuai dengan kewenangannya. Penerapan sistem ini diharapkan mampu mendukung peningkatan efisiensi kerja, mempercepat pelayanan administrasi, serta menjadi langkah konkret dalam mendukung terwujudnya ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital. Adapun tujuan umum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dokumen di bidang cipta karya melalui penerapan sistem digital yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi menuju smart governance. Adapun tujuan khususnya yaitu mewujudkan sistem arsip digital tertata dan mudah diakses, mendukung penerapan smart governance di lingkungan kerja, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pencarian dokumen, menumbuhkan budaya kerja digital yang adaptif, meminimalkan resiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik melalui digitalisasi arsip. Untuk manfaatnya bagi instansi, meningkatkan efisiensi dan keamanan data, mendukung good governance, serta menghemat ruang arsip fisik melalui sistem digital yang mudah diakses. Bagi pegawai, mempermudah pencarian dan pengarsipan dokumen, menumbuhkan budaya kerja digital yang efisien dan disiplin, serta meningkatkan keterampilan dan kolaborasi ASN. Untuk ruang lingkup kegiatan ini, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan dokumen kontrak serta berkas amprahan tahun berjalan di bidang cipta karya, yaitu yang pertama konsultasi dengan atasan atau rekan senior, yang kedua pembuatan struktur folder digital terpadu di Google Drive, yang ketiga penyusunan template Excel sebagai basis data pendataan dokumen, yang keempat digitalisasi dan pemindaian dokumen fisik ke format digital, yang kelima penyusunan panduan penggunaan sistem bagi pegawai. Selanjutnya gambaran umum instansi. Dinas PUPR Kota Haluk Semawe berperan strategis dalam pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dinas ini bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan sarana prasarana publik seperti jalan, jembatan, drainase, gedung, dan sumber daya air, serta pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RT RW. Visi Dinas PUPR Kota Haluk Semawe yaitu mewujudkan Kota Haluk Semawe yang maju, sejahtera, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya, meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan, memperkuat konektivitas dan mobilitas antar wilayah, mewujudkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana, mengembangkan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan, mendorong infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan masyarakat. Selanjutnya, identifikasi isu. Identifikasi dan analisis isu aktual merupakan tahapan awal dalam penyusunan rancangan aktualisasi yang bertujuan untuk menemukan permasalahan nyata atau isu aktual yang terjadi di lingkungan kerja ASN. Untuk isu pertama, belum optimalnya pendataan dan digitalisasi dokumen kontrol tahun 2025 pada bidang cipta karya. Kondisi aktualnya,
Proses pendataan dan pengarsipan dokumen seperti kontrak, amprahan, serta laporan kegiatan masih dilakukan secara manual di komputer masing-masing pegawai. Beberapa dokumen belum terdigitalisasi dan belum ada sistem penyimpanan terpusat, menyebabkan kesulitan saat pencarian data, efisiensi kerja menurun, dan resiko kehilangan tinggi karena tidak ada standar pengarsipan yang seragam. Pihak yang terdampak adalah Dinas PUPR dan masyarakat atau pihak ketiga. Isu yang kedua, belum optimalnya pendataan dan tata kelola aset hibah atau bansos. Kondisi aktualnya, pendataan aset hibah dan bantuan sosial seperti masjid, musola, rumah dinas, serta fasilitas umum masih dilakukan secara manual. Tidak ada basis data terintegrasi untuk mencatat status, lokasi, maupun kondisi fisik aset. Hal ini menimbulkan kesulitan pencarian data, potensi ketidaksesuaian arsip dengan kondisi lapangan, dan keterbatasan pegawai administrasi memperlambat verifikasi. Pihak yang terdampak adalah Dinas PUPR dan masyarakat atau pihak yang ketiga. Untuk isu yang ketiga, belum efisiennya penyusunan program skala prioritas. Untuk kondisi aktualnya, usulan program dari setiap bidang tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran. Belum ada metode penilaian berbasis data, urgensi, manfaat publik, kesiapan teknis yang menyebabkan penentuan prioritas kurang objektif dan berpotensi tumpang tindih antar bidang. Pihak yang terdampak adalah Dinas PUPR dan masyarakat atau pimpinan daerah atau stakeholder. Untuk isu yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pelaporan lapangan. Kondisi aktualnya, kegiatan pengawasan lapangan masih dilakukan konvensional menggunakan catatan manual dan dokumentasi foto tanpa sistem pelaporan digital. Penyusunan laporan memakan waktu lama, sehingga informasi dan evaluasi sering terlambat diterima pimpinan. Pihak yang terdampak Dinas PUPR dan masyarakat. Untuk isu yang kelima, belum optimalnya proses survei dan verifikasi kelayakan calon penerima dana bansos. Kondisi aktual, proses survei dan verifikasi calon penerima bantuan sosial belum menggunakan format baku penilaian. Keterbatasan data awal dari masyarakat dan kurangnya dokumentasi, foto, titik koordinat, catatan teknis, menyebabkan hasil survei kurang objektif dan memperlambat proses penentuan kelayakan. Pihak yang terdampak Dinas PUPR dan masyarakat. Analisis isu aktual menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, Growth. Jadi dari yang kelima isu aktual tadi, maka terpilihlah isu yang pertama, yaitu belum optimalnya pendataan dan digitalisasi dokumen kontrol tahun 2025 pada bidang cipta karya. Isu ini sangat mendesak karena terkait langsung dengan keteraturan administrasi dokumen kontrak dan amprahan yang menjadi dasar kegiatan tahun berjalan. Bila tidak segera dibenahi, berpotensi menimbulkan kesulitan dalam audit dan monitoring. Selanjutnya digunakanlah analisis Fishbone untuk core isu. Di antaranya faktor manusia seperti belum memahami cara pengarsipan digital, kurangnya kesadaran pentingnya kerapian arsip, budaya kerja masih manual. Selanjutnya metode kerja, belum ada prosedur penyimpanan digital, belum ada template baku untuk pendataan di Excel, belum ada penerapan pengelolaan folder bersama. Selanjutnya peralatan, pemanfaatan fasilitas digital belum maksimal, belum tersedia struktur folder yang seragam. Faktor kebijakan atau manajemen, belum ada penanggung jawab khusus untuk monitoring data digital. Tidak ada monitoring rutin terhadap sistem arsip dan penyimpanan. Material data kontrak dan perahan belum terkumpul lengkap. Sebagian dokumen masih dalam bentuk fisik dan belum di-scan. Selanjutnya didapatilah akar masalah utama. Yang pertama, belum adanya sistem penyimpanan dokumen digital yang terstruktur dan mudah diakses oleh semua pihak. Dampaknya pencarian dokumen lambat, efisiensi kerja menurun, dan risiko salah ambil keputusan meningkat. Kedua, kurangnya panduan terkait pendataan dan pengelolaan dokumen kontrak serta berkas amprahan. Dampaknya data tidak konsisten, sulit ditelusuri, dan rawan duplikasi atau kehilangan berkas. Ketiga, pegawai belum terbiasa menggunakan platform digital seperti Google Drive untuk penyimpanan dan membagikan dokumen. Dampaknya, koordinasi antar pegawai menjadi tidak efektif, serta risiko kehilangan data meningkat jika perangkat rusak atau hilang. Yang keempat, data kontrak dan amprahan belum terdigitalisasi sepenuhnya atau masih campuran fisik atau digital. Dampaknya, akses dokumen lambat, proses kerja terhambat, dan berisiko rusak karena faktor fisik. Kelima, tidak ada template pendataan atau Excel baku yang memuat informasi penting seperti tahun, jenis kegiatan, dan nilai kontrak. Dampaknya, pendataan tidak seragam, rawan kesalahan input, dan menyulitkan rekap serta monitoring. Dari kelima masalah ini, maka diambillah gagasan yang diusulkan adalah
Digital Archive Management System atau DAMS. DAMS ini adalah inovasi pengelolaan arsip digital berbasis cloud atau Google Drive yang terintegrasi dengan Excel untuk meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan kemudahan akses dokumen kedinasan. Dari gagasan tersebut, kemudian diambillah langkah-langkahnya. Yang pertama, konsultasi dengan atasan atau rekan senior. Tujuannya untuk memperoleh arahan, masukan, dan persetujuan dari pimpinan serta rekan senior terkait rencana penerapan Digital Archive Management System. Tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan atasan langsung dan rekan senior mengenai rencana penerapan DAMS. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengarsipan dokumen di lingkungan kerja. Yang ketiga, meminta masukan terkait struktur folder serta penamaan file serta kebijakan akses dokumen. Output dari kegiatan ini, yang pertama diperolehnya persetujuan dan arahan awal. Yang kedua, tersusunnya daftar kebutuhan, kendala, dan permasalahan aktual dalam sistem pengarsipan dokumen. Yang ketiga, dihasilkannya rancangan awal struktur folder digital, format penamaan file yang seragam, serta kesepakatan awal mengenai pembagian hak akses dokumen. Untuk kegiatan pertama, penerapan nilai berakhlaknya yaitu nilai berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Karena kegiatan ini menunjukkan upaya membangun komunikasi efektif, mendengarkan masukan, dan menyesuaikan inovasi dengan kebutuhan unit kerja. Selanjutnya langkah 2, membuat struktur folder utama di Google Drive. Tujuannya menyiapkan wadah penyimpanan digital yang rapi dan mudah diakses. Tahapan kegiatan yang pertama perencanaan struktur folder, yang kedua pembuatan folder digital, yang ketiga uji akses dan penyempurnaan. Output kegiatan, yang pertama rancangan struktur folder dan subfolder dalam bentuk skema. Yang kedua folder utama dan subfolder di Google Drive terbentuk sesuai kategori. Ketiga, struktur folder yang sudah disempurnakan berdasarkan masukan pengguna. Untuk kegiatan kedua, penerapan nilai berakhlaknya adalah akuntabel dan berorientasi pelayanan. Akuntabel mendorong keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip digital. Berorientasi pelayanan memudahkan akses data bagi pegawai dan pimpinan. Langkah yang ketiga yaitu menyusun template Excel pendataan dokumen. Tujuannya membuat sistem pendataan sederhana untuk memudahkan pencarian dan pelacakan dokumen. Tahapan kegiatan, perencanaan template Excel, yang kedua pengisian data awal, yang ketiga validasi dan penyesuaian format. Output dari kegiatan, yang pertama draft template Excel dengan kolom standar, tahun, jenis dokumen, atau nilai kontrak. Yang kedua, data awal kontrak dan perahan tahun 2025 terinput ke template Excel. Yang ketiga, template final Excel siap digunakan dan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk kegiatan ketiga, menerapkan nilai akhlaknya yaitu kompeten dan akuntabel. Kompeten meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun data digital secara efisien. Akuntabel memastikan keakuratan dan keterlacakan data. Langkah keempat, digitalisasi dan pemindaian dokumen fisik. Tujuannya membuat sistem pendataan sederhana untuk memudahkan pencarian dan pelacakan dokumen. Tahapan dari kegiatan ini, yang pertama perancangan template Excel, yang kedua pengisian data awal, yang ketiga validasi dan penyesuaian format. Output dari kegiatan ini, yang pertama daftar dokumen fisik yang akan digitalisasi, yang kedua file digital dengan format penamaan baku, yang ketiga laporan hasil evaluasi pemindaian dan penataan file. Untuk kegiatan keempatnya, menerapkan adaptif dan loyal. Adaptif beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam manajemen arsip, loyal menjaga keutuhan dan keamanan dokumen negara. Selanjutnya langkah yang kelima, penyusunan panduan atau prosedur penggunaan sistem digital. Tujuannya meningkatkan pemahaman dan kebiasaan pegawai dalam menggunakan sistem digital. Tahapan dari kegiatan, yang pertama perencanaan, penyusunan penggunaan Google Drive dan template Excel. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan dan praktik langsung penggunaan sistem. Yang ketiga, evaluasi dan tindak lanjut pemantauan penerapan serta revisi panduan. Output dari kegiatan, yang pertama draft panduan penggunaan Google Drive dan template Excel. Yang kedua, pegawai memahami dan mampu menggunakan sistem DAMS. Ketiga, panduan final yang telah disempurnakan berdasarkan feedback pengguna. Untuk kegiatan kelima, nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif dan harmonis. Kolaboratif membangun kerjasama antar pegawai dalam penerapan sistem digital. Harmonis menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan terbuka terhadap perubahan. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Diharapkan jadwal ini selesai dalam waktu dari tanggal 22 Oktober sampai dengan 30 November. Baik, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.